Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video baru yang selalu terkasih menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak hebat. Perkenalkan, nama Ibu Ummu Kulsum dari SDN 1 Cikesal. Sebelum membahas materi hari ini, sebaiknya anak-anak hebat membaca doa terlebih dahulu agar materi hari ini dapat dicerna dengan baik dan dapat diberikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa klik dan like di channel Santap Ilmu. Anak-anak hebat, sekarang Ibu akan menjelaskan materi kelas 4 tentang pengukuran luas. Anak-anak hebat, pengukuran luas ada yang menggunakan satuan tidak baku dan juga ada yang menggunakan satuan baku. Coba kalian lihat gambar di atas. Di atas terdapat alat ukur yang bisa kalian gunakan untuk mengukur satuan tidak baku. Yang pertama, coba kalian lihat. Ada yang menggunakan uang kertas. Sekarang coba anak-anak hebat, kalian keluarkan uang kertas kalian, kemudian kalian ukur meja tulis kalian masing-masing. Silakan kalian ukur, Ibu beri waktu. Sekarang coba kita lihat. Untuk alat ukur satuan tidak baku, kita bisa menggunakan uang kertas. Setelah kalian ukur, ada berapa banyak satuan pada meja belajar kalian. Setelah kalian hitung dan kalian ukur dengan menggunakan uang kertasnya kita tutupi tanpa celah. Permukaan dari meja tersebut kalian tutupi semua tanpa celah, kemudian kalian ukur. Ternyata setelah kita ukur terdapat 21 uang kertas, yang itu artinya sama dengan satu uang kertas itu dapat diartikan dengan satu satuan luas. Sekarang silakan anak-anak hebat, jika tadi terdapat 21 uang kertas, berarti terdapat 21 satuan luas yang terdapat pada meja belajar kalian. Tetapi balik lagi, apakah uang kertas itu bisa digunakan untuk semua satuan luas? Coba, gimana menurut kalian anak-anak hebat? Selanjutnya, untuk mengukur satuan luas itu tidak hanya dengan menggunakan uang kertas. Ternyata ada satuan tidak baku yang lain yang dapat digunakan untuk mengukur satuan luas. Sekarang coba perhatikan lagi gambar di atas. Di atas ini ada gambar kertas origami. Satu kertas origami ini diartikan sebagai satu satuan luas. Jadi sama halnya dengan yang tadi anak-anak,
satu uang kertas sama saja dengan satu kertas origami, yang artinya sama saja dengan satu satuan luas. Oke, sekarang coba kalian tadi sudah membawa kertas origami dari rumah masing-masing. Sekarang kertas origaminya kalian keluarkan, kemudian kalian hitung dan kalian ukur. Keluarkan kertas origaminya, kemudian kalian taruh di atas meja, kemudian kalian hitung ada berapa banyak kertas origami pada permukaan meja kalian. Silakan Ibu beri waktu. Anak-anak hebat, setelah kalian hitung, ternyata pada satu meja belajar terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pada satu meja belajar ternyata terdapat 12 kertas origami atau sama aja dengan 12 kertas satuan. Nah, coba. Sekarang coba kita lihat pada gambar di atas. Kita hitung ada berapa banyak kertas origami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata ada 12 kertas origami pada satu permukaan meja. Coba sekarang anak-anak hebat, kalian bandingkan dengan kalian mengukur dengan menggunakan uang kertas. Apakah sama atau tidak? Ya, benar. Ternyata ketika kita menggunakan uang kertas dengan menggunakan kertas origami, itu akan menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Mengapa? Karena uang kertas dan kertas origami adalah alat ukur atau pengukuran satuan tidak baku. Maka dari itu seharusnya ketika kita mengukur suatu luas lebih baik dengan menggunakan penggaris, yang dimana satuannya itu dengan menggunakan satuan sentimeter ataupun meter. Dapat kita simpulkan bahwa satu uang kertas itu sama aja dengan satu kertas origami dan juga satu satuan luas. Ya, artinya tadi jika kita lihat sebelumnya tadi kalau di uang kertas ada 21 uang kertas, itu artinya sama aja dengan 21 satuan luas. Dan sekarang kertas origami ada 12 kertas origami, yang artinya sama aja dengan 12 kertas origami. Nah, dari sini anak-anak hebat bisa disimpulkan bahwa terdapat 2 satuan tidak baku, yaitu ada kertas origami dan juga uang kertas. Tetapi jika tidak ada uang kertas ataupun tidak ada kertas origami, kita bisa menggunakan dengan jengkal tangan kalian, tetapi sama saja hasilnya tidak akan sama. Anak-anak hebat, setelah tadi kita mempelajari beberapa jenis satuan tidak baku, seperti tadi ada uang kertas, kemudian ada kertas origami. Nah, jika tadi kalian tidak mempunyai uang kertas ataupun kertas origami, kalian bisa menggunakan jengkal tangan kita. Tapi tentu saja jengkal tangan ini setiap orang itu kan berbeda-beda. Nah, nanti hasilnya pun akan berbeda. Karena apa? Karena jengkal tangan ini merupakan satuan tidak baku. Nah, alangkah lebih baiknya kita menggunakan satuan baku. Selanjutnya coba kita lihat. Di sini ada pengukuran luas dengan menggunakan satuan baku. Kalau misalkan satuan tidak baku kan satuannya tentu dengan menggunakan uang kertas, kertas origami dan lain sebagainya.
Nah, sekarang satuan baku ini alat ukurnya itu dengan menggunakan penggaris. Tentu kalau kita lihat di penggaris, coba anak-anak hebat, coba keluarkan penggarisnya. Kemudian kalian lihat pada penggaris tentu ada satuannya. Satuannya itu biasanya menggunakan sentimeter persegi atau cm. Nah, tapi kalau misalnya kita mau mengukur satuan yang lebih besar, itu dapat menggunakan satuan meter. Setiap 1 meter itu sama saja dengan 100 cm, atau 100 cm itu sama saja dengan 1 meter. Nah, coba sekarang kalian keluarkan penggarisnya, kemudian kalian ukur meja belajar kalian masing-masing. Coba kalian lihat berapa panjang dari meja belajarnya. Jika satu sisinya itu 1 cm. Oke, coba silakan Ibu kasih waktu untuk kalian menghitung. Ya, tentu kalau misalkan kita menggunakan penggaris, hasilnya akan sama. Karena satuannya tadi seperti yang sudah Ibu katakan, satuannya itu adalah sentimeter. Setiap 1 cm luasnya nanti akan 1 cm dikali 1 cm. Itu akan menjadi 1 cm persegi. Karena apa? Karena kita mengukur luas dari persegi. Sekarang coba kalian lihat gambar di atas. Di sini ada bangun datar, yaitu ada persegi. Coba kita lihat ada berapa banyak bangun datar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 persegi, di mana satu perseginya ini mempunyai sisi 1 cm. Nah, sekarang coba anak-anak hebat, coba kalian hitung ada berapa luas bangun datar di atas jika terdapat 13 bangun dengan sisi 1 cm. Silahkan coba kalian hitung dulu. Nah, ternyata setelah kita hitung, luas perseginya itu ada 13 cm persegi. Dari mana 13 cm persegi? Dari luas persegi sama dengan 1 cm dikali 13 bangun datar, yaitu sama dengan 13 cm persegi. Nah, kalau kalian menggunakan penggaris atau menggunakan alat ukur dengan satuan baku, walaupun antar teman itu menggunakannya itu tidak di waktu yang sama, tentu akan menghasilkan hasil yang sama. Kenapa? Karena kita menggunakan alat ukur satuan baku tadi berupa satuan sentimeter atau meter persegi. Nah, coba anak-anak hebat, dari pengukuran satuan tidak baku dan satuan baku dapat Ibu simpulkan bahwa pengukuran satuan tidak baku itu bisa dengan menggunakan berbagai macam alat ukur. Tadi yang pertama, satuan bakunya ada dengan menggunakan kertas origami, ada dengan menggunakan uang kertas, kemudian juga tadi bisa dengan menggunakan jengkal tangan. Tapi tentu saja seperti yang tadi sudah Ibu katakan, hasilnya itu tidak akan sama atau berbeda dan hasilnya itu tidak maksimal. Nah, sekarang kalau misalkan tadi kalau kita menggunakan satuan baku, tentu hasilnya akan sama baik dengan teman yang satu ataupun teman yang lainnya, karena sentimeter ataupun meter ini adalah satuan baku atau alat ukur satuan internasional. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan
pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Dan semoga juga ilmu yang kita dapatkan bisa kita bagikan atau kita cerna dengan baik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu.